Penjaga perbatasan Ukraina-Rumania kembali menemukan dua pria yang tenggelam di Sungai Tisa pada Minggu, 28 April 2024. Media setempat Babel.ua mengatakan tim penyelamat dari Layanan Darurat Negara dan polisi dipanggil ke tempat kejadian. Karena derasnya arus, jenazah baru bisa dikeluarkan dari air pada pagi hari. Identitas korban tewas saat ini sedang diidentifikasi. Layanan Perbatasan Negara Ukraina menjelaskan, sejak awal invasi besar-besaran, ini sudah menjadi kasus kematian pria yang mencoba menyeberangi sungai ke-24. Mereka adalah orang-orang yang berusaha menyeberang ke Rumania untuk menghindari program mobilisasi militer yang segera diterapkan oleh pemerintahan Volodymyr Zelensky. Media online lainnya, TSN, memberitakan bahwa penolakan terhadap wajib militer memang terus berlanjut di Ukraina telah terjadi dalam beberapa bentuk ekstrim. Mereka lebih memilih tenggelam di sungai daripada menjadi korban penggiling daging tentara Rusia yang terkenal brutal dan ditakuti. Tidak ada seorang pun yang bersedia pergi ke garis depan, kata seorang tentara yang bertugas di resimen Azov neonazi berjuluk Niko. Sementara pasukan telah ada, terus dipaksa untuk berperang tak peduli kondisinya telah memprihatinkan. Niko sendiri telah mengalami cedera parah, salah satu kakinya patah saat bertempur dengan pasukan Rusia. Namun ia tidak kunjung ditarik oleh militer Ukraina. Alasannya saat ini sudah tidak ada tentara cadangan untuk menggantikannya. Tidak ada seorang pun yang mau bergabung dengan angkatan bersenjata Ukraina saat ini, katanya kepada TSN. Menurutnya, warga Ukraina akan melakukan apapun untuk menghindari wajib militer, termasuk berenang menyeberangi Sungai Tisa dan menenggelamkan diri di sana, kata tentara sukarelawan tersebut. Niko mengacu pada laporan baru-baru ini tentang puluhan pria yang kehilangan nyawa dalam upaya melarikan diri dari Ukraina dan menghindari wajib militer di tengah konflik yang terus berlanjut antara Moskow dan Kiev. Pada bulan Maret, Dinas Penjaga Perbatasan Ukraina melaporkan kematian tenggelam ke-22 di Sungai Tisa sejak dimulainya konflik pada Februari 2022. Sungai yang terletak di perbatasan Ukraina dengan Rumania ini semakin banyak dilalui oleh mereka yang berusaha melarikan diri ke luar negeri di tengah krisis pertempuran. Namun, pejuang Azov tidak menunjukkan simpati terhadap mereka yang tenggelam, dengan alasan bahwa mereka seharusnya pergi ke garis depan dan mati sebagai pejuang sejati. Pergi dan mati seperti pria sejati bukannya tenggelam seperti tikus, katanya kepada TSN. Sebelumnya, Komandan Angkatan Darat Ukraina, Jenderal Alexander Pavliuk, juga mengecam mereka yang menunjukkan simpati terhadap tewasnya para pengelak wajib militer. Perasaan seperti itu yang ditunjukkan secara terbuka melemahkan rancangan upaya tersebut dan diduga menguntungkan Rusia, klaim sang jenderal pada akhir Maret. Menurut Pavliuk, setiap kritik terhadap rancangan upaya tersebut gagal mencapai poin utama, bahwa adalah ilegal bagi laki-laki untuk menghindari kewajiban konstitusional mereka untuk membela Ukraina. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba mengatakan, pemerintah telah menghentikan layanan pembuatan paspor dan perpanjangan paspor agar warganya yang di dalam negeri tak bisa keluar dan yang di luar negeri segera pulang ke tanah air. Ia menyebutkan, dalam situasi seperti ini, warga Ukraina harus secara sadar untuk mendaftarkan diri dalam wajib militer. Dikutip dari Strana, Menlu Ukraina menyebut bahwa warganya yang menolak pulang ke tanah air untuk menjadi tentara bisa disebut sebagai pengkhianat. Penghindaran rancangan undang-undang telah menjadi masalah yang semakin mendesak bagi Kiev selama konfliknya dengan Moskow. Banyak pengelak wajib militer mencoba melarikan diri dari Ukraina secara ilegal. Sekitar 20.000 orang diselundupkan melintasi perbatasan pada akhir Agustus 2023, menurut perhitungan BBC. Stasiun penyiaran Inggris juga melaporkan bahwa upaya penyeberangan ilegal terjadi setiap hari. Reaksi pihak berwenang Ukraina terhadap upaya tersebut semakin keras. Video yang diterbitkan oleh media Ukraina pada bulan Maret menunjukkan penjaga perbatasan secara brutal memukuli puluhan pria yang ditahan ketika mereka berusaha menyeberang ke Rumania secara ilegal untuk menghindari wajib militer. Penjaga perbatasan mengkonfirmasi penahanan tersebut pada saat itu dengan menerbitkan foto-foto orang-orang yang berlutut di depan petugas keamanan Ukraina. Undang-undang tersebut memperkenalkan peraturan wajib militer baru yang keras, termasuk hukuman baru bagi penghindar wajib militer seperti denda dan penangguhan izin mengemudi.
Polisi juga dapat secara paksa menyerahkan tersangka pengelap wajib militer ke kantor pendaftaran jika penerima wajib militer tidak hadir karena dianggap telah menerima pemberitahuan wajib militer. Langkah-langkah tersebut diambil di tengah kerugian besar yang diderita Ukraina dalam konflik yang sedang berlangsung. Dikutip dari Russia Today, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan pada bulan April Kiev telah kehilangan hampir 500.000 tentara sejak dimulainya permusuhan.